Tahukah kalian, selain meningkatkan kesehatan dan meningkatkan mental dan juga kepintaran seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, berjalan kaki pun akan berdampak juga pada UMKM. Kenapa bisa begitu? Jadi simak videonya sampai habis. Jadi dengan meningkatnya jumlah pejalan kaki, interaksi antara pejalan kaki dan juga pedagang juga pasti akan lebih meningkat dong. Itu karena volume pejalan kakinya juga meningkat. Jadi ya interaksi antara si pejalan kaki dan juga pedagang juga pasti meningkat. Contohnya gini nih, misalnya kita mau kemana-mana, misalnya jalan kaki. Jadi nanti ketika kita menuju suatu tempat tersebut, kita akan ngelewatin beberapa pedagang kaki lima. Dan akhirnya ya interaksi kita ya bertambah. Walaupun itu tidak secara langsung meningkatkan perdagangannya, tapi meningkatkan interaksinya pun itu juga sudah meningkatkan persentase peningkatan dari si pendapatan pedagang kaki limanya. Dan juga ketika kita misalnya mau transportasi jauh gitu kemana, kan kita misalnya pakai angkot ke terminal dan segala macam. Kalau misalnya ada pedagang di terminal tersebut kan juga persentase interaksi kita dengan mereka juga akan meningkat, dan hasil persentase pendapatan mereka akan bertambah juga. Jadi persentase kita bakal membeli dagangan tersebut juga akan meningkat. Jadi berjalan kaki juga kan mengeluarkan tenaga ya, membuat si pejalan kakinya juga capek, membuat mereka capek. Dan ya apalagi kalau panas kan haus itu. Dan ini juga berpotensi untuk meningkatkan persentase pembelian kita ke pedagang kaki lima. Jadi ketika kita berjalan kaki misalnya nih, terus ya kan panas, capek, haus, pengen minum, akhirnya minum, belilah es teh. Ataupun ketika kita kan berjalan kaki juga membakar kalori, yang artinya kita juga membutuhkan makanan yang lebih banyak, asupan yang lebih banyak, dan itu kita nantinya bakal jajan juga, bakal lapar dan akhirnya jajan. Dan ya ketika kita berjalan kaki juga, kita juga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, yang akhirnya yang tadinya kita mengeluarkan uang untuk membeli bensin, kita bisa menyimpan uang tersebut untuk memakai untuk jajan ataupun untuk tabungan, dan akhirnya membeli suatu barang tertentu, suatu barang yang lokal gitu contohnya. Kan itu juga meningkatkan UMKM. Dan sebenarnya ini berjalan kaki ini bisa luas gitu. Dampaknya bukan hanya bagi UMKM tapi juga bagi ekonomi secara luas. Jadi kalau dari asumsi gue, dengan meningkatnya pejalan kaki di suatu kota tersebut juga perputaran ekonominya akan jauh lebih cepat. Pendapatan para pedagang kaki limanya atau para pelaku usaha UMKM-nya itu juga akan meningkat. Nah itu dari asumsi gue kayak gitu. Jadi dengan meningkatnya jumlah pejalan kaki juga akan juga meningkatkan pendapatan dari pelaku UMKM. Dan juga ya ketika kita menggunakan transportasi umum untuk bertransportasi jarak jauh gitu, misalnya gue mau kemana gitu, mau ke sekolah ternyata jaraknya jauh, ya kita juga membuat peluang usaha agar mengurangi pengangguran kita kan. Jadi ada pekerjaan supir angkot, kita juga mengurangi penggunaan ruas jalan yang akhirnya yang mengurangi tingkat kemacetan. Dan dengan mengurangi tingkat kemacetan kita bisa meningkatkan transportasi distribusi gitu. Jadi lebih cepat nanti yang distribusi kemana-kemana gitu, nggak kehalang macet. Dan ini artinya apa ya? Nanti ekonomi juga akan lebih lancar. Dan ya ini sebenarnya masih spekulasi dan belum ada data dan fakta yang jelas gitu. Yang gue dapetin, belum ada dapat data dan fakta yang jelas. Tapi ini sangat make sense lah. Mungkin kalian juga berpikir seperti itu. Dan ya maka dari itu gue pengen ngajak kalian semua untuk membiasakan diri untuk berjalan kaki kemanapun sebisa kalian, dan kita lihatlah dampak nyatanya seperti apa. Dan ya gue optimis sih kalau misalnya kita bakal mendapatkan banyak manfaat dari meningkatnya jumlah pejalan kaki ini. Mau itu dari kesehatan kita semua, mau dari UMKM, mau itu dari ya tingkat kemacetan dan segala macam, pasti banyak manfaat yang ya spekulasi dari gue itu. Dan terkhusus untuk keluarga Kuningan, hayu urang sasarangan ya ngebiasakan kebiasaan jalan kaki kemana-mana gitu. Dan ya nantinya saya bisa melihat secara langsung lah. Nanti mungkin kalau misalnya dirasa saya ternyata meningkat itu jumlah pejalan kaki di Kuningan, nanti bisa dilakukanlah wawancara. Mungkin ya bakal ngelakuin wawancara ke pedagang apakah ada omset yang meningkat. Dan ya kita lihat perkembangan yang ada di kita itu apa aja ketika kita bisa meningkatkan jumlah pejalan kaki kita. Nah makanya biar hal itu bisa terjadi,
ayolah kita membiasakan diri mulai dari diri kita sendiri, dan ya biar lebih cepat lagi kalian bisa share juga ke teman-teman kalian, ajak ke teman-teman kalian, ke orang terdekat kalian untuk membiasakan diri berjalan kaki kemanapun bisa kalian, untuk kebaikan kita bersama.